Sebelum lanjut, Mimin benar-benar bersyukur atas setiap donasi yang kalian berikan. Dukungan ini bukan hanya soal materi, tapi juga semangat untuk terus melangkah dan berkembang. Terima kasih sudah menjadi bagian dari perjalanan channel ini. Saat itu Seongguk berkata, apa? Ia melihat Taeyong berada di sana. Lalu Seongguk berkata, apa ini? Buat apa ini? Kamu bikin aku kaget. Saat itu Taeyong berkata, jangan berisik. Para penggemar bisa mendengarnya. Dalam hati Seongguk bergumam. Dia ketakutan sampai bersembunyi. Tapi dia tetap peduli pada orang-orang yang menganggap mereka sebagai fansnya. Lalu Seongguk berkata, jadi apa yang harus kubantu? Saat itu asisten sutradara berkata, kalian berdua sedang apa di sini? Kenapa belum masuk ke lokasi syuting? Taeyong berkata, itu, kami ingin meminta Seongguk untuk memilih lagu title track kami. Beberapa saat kemudian, di depan kamera, asisten sutradara memberikan mikrofon. Ini, silakan ambil mikrofonnya. Taeyong berkata, serius, mau direkam nih? Ini tidak ada yang spesial kok. Sutradara berkata, jadi, Taeyong, apa yang terjadi? Taeyong berkata, kami akan segera merilis album baru. Semua lagu sudah selesai diproduksi. Tapi kami belum bisa memutuskan lagu mana yang akan menjadi title track. Para member juga punya pendapat yang berbeda. Jadi kami ingin meminta Seongguk untuk memilih title track album kami. Sutradara berkata, ya, maksudku memang Seongguk itu anak yang cerdas. Tapi apakah kalian serius menyerahkan pemilihan title track kepada seorang bayi berusia 3 tahun? Sementara itu, Seongguk fokus mendengarkan musik. Taeyong berkata, awalnya kami juga ragu. Tapi kalau dipikir-pikir, selama 1 tahun terakhir yang membuat kami berkembang adalah Seongguk. Walaupun kami masih amatir dalam mengasuh anak, banyak hal yang sudah kami pelajari. Kami ingin meninggalkan jejak Seongguk di album kami, karena acara ini akan segera berakhir. Sebelum kita berpisah, setelah melepaskan headset dari telinga Seongguk, Jaehyun bertanya, Seongguk, bagaimana menurutmu? Dalam hati Seongguk bergumam, memintaku memilih title track. Keputusan yang bijak, anak-anak. Aku tahu masa depan. Pilihanku adalah ini. Lalu ia menunjuk sebuah kaset. Lukas berkata, yang itu. Sutradara bertanya, lagu seperti apa itu? Taeyong menjawab, itu lagu yang ikut diproduksi oleh Jaehyun. Dari 3 kandidat title track, lagu ini punya gaya yang paling unik. Semuanya kecuali Jaehyun dan Beomseon memilih lagu ini sebagai lagu tambahan, bukan title track. Tapi Seongguk memilih lagu itu. Dalam hati Seongguk bergumam, tentu saja, di kehidupan sebelumnya, lagu itu bukanlah lagu title track. Tapi lagu itu membuktikan kekuatannya dengan bertahan di peringkat 1 selama 5 minggu berturut-turut di Inkigayo Top 10. Bahkan aku yang tidak peduli dengan dunia musik pun bisa menghafal sebagian liriknya karena lagu itu diputar di mana-mana. Kalau lagu ini dijadikan title track, pasti akan lebih terkenal lagi. Saat itu Beomseon berkata, Seongguk, coba pikirkan lagi. Tetapi Seongguk menolaknya. Tidak. Lalu ia mengambil kaset itu dan berkata, lagu ini, pokoknya harus lagu ini. Taeyong pun berkata, baiklah. Karena Seongguk yang memilih title track ini, kami akan bekerja keras untuk mempromosikannya. Beberapa hari kemudian, di depan televisi yang sedang menayangkan acara tersebut. Sementara itu, di sisi lain, asisten sutradara mengajak Seongguk ke sebuah ruangan gelap. Lalu berkata, ayo, Seongguk, masuklah. Dalam hati Seongguk bergumam, kenapa gelap sekali di sini? Bocah-bocah Juais itu pasti sedang merencanakan sesuatu di pesta penutupan ini. Tapi ya, sebagai kakak yang baik, aku akan bermain bersama mereka. Tiba-tiba, duar, ledakan kejutan pun terdengar. Wah, Seongguk, selamat ulang tahun. Saat itu Taeyong berkata, selamat ulang tahun, selamat ulang tahun. Jaehyun juga berkata, Seongguk yang kami sayangi, selamat ulang tahun. Sutradara juga berkata, Seongguk, karena Juais ingin merayakan ulang tahunmu, mereka menyiapkan ini bersamaan dengan pesta penutupan. Bagaimana? Taeyong berkata, aku suka. Dalam hati Taeyong bergumam, aku pikir ini akan terasa biasa saja. Tapi saat benar-benar mendapat ucapan selamat, rasanya luar biasa. Saat itu sutradara berkata, oke semuanya, ini daging sapi Korea yang disiapkan oleh stasiun TV. Terima kasih atas kerja keras kalian selama syuting Juais Baby. Lalu mereka pun mulai memakan daging dengan lahap. Kemudian seseorang berkata, baiklah semuanya, terima kasih atas kerja kerasnya. Mereka pun bersulang bersama. Saat itu ibu Seongguk berkata, aku terharu. Tiba-tiba seseorang datang dan berkata, permisi, Nyonya Soyang. Soyang berkata, siapa ia? Orang itu berkata, saya dikirim oleh wakil ketua Jun Jae-yong. Saya datang untuk menyampaikan ucapan selamat atas penutupan acara dan membawa sedikit hadiah. Soyang berkata, ginseng liar. Setelah membuka hadiah tersebut, pria itu berkata, jika Anda sudah memiliki waktu luang, mohon pertimbangkan kembali kontraknya. Ibu Seongguk berkata, baik, saya akan menghubungi Anda secepat mungkin. Keesokan harinya, manajer Kim, Seongguk, dan ibunya berjalan di sebuah trotoar. Manajer Kim berkata, kau sebenarnya masih bisa istirahat beberapa hari lagi.
Tidak lelah. Ibu Seongguk menjawab, tidak, aku sudah berjanji akan segera menemui mereka setelah pesta penutupan. Lalu ia menoleh kepada Seongguk dan berkata, sungguh, kamu juga tidak lelah kan? Dalam hati Seongguk bergumam, mana ada waktu untuk lelah. Aku harus tetap waspada, ayahku yang licik itu, dia tidak pernah melakukan sesuatu tanpa keuntungan. Aku harus segera pergi untuk mencari tahu niat aslinya. Beberapa saat kemudian mereka pun memasuki sebuah bangunan. Seseorang menyambut mereka, selamat pagi, selamat datang di kantor pusat Samjung. Wakil ketua sudah menunggu Anda. Saat masuk ke dalam, mereka pun disambut. Wakil ketua berkata, sudah datang ya. Tanpa menoleh, ia menatap gedung di hadapannya sambil berdiri tegap. Lalu ia menoleh, lama tidak bertemu, Seongguk. Kemudian mereka pun duduk di sebuah ruangan. Salah seorang bawahan berkata, ini teh dan camilannya, silakan dinikmati. Saat itu manajer Kim berkata, terima kasih atas sambutan hangatnya. Wakil ketua berkata, tidak perlu berterima kasih. Jadi, apakah Anda sudah memeriksa syarat kontraknya dengan baik? Manajer Kim berkata, ya, ini adalah tawaran yang sungguh luar biasa bagi saya. Sulit dipercaya, tapi kontrak eksklusif selama 3 tahun dengan uang kontrak sebesar 1,5 miliar won. Apa benar seperti itu? Wakil ketua berkata, itu benar. Dalam hati Seongguk bergumam, aku sudah menduga bahwa kontrak yang ditawarkan ayah pasti ada sesuatu di baliknya. Tapi, 1,5 miliar won. Syarat kontraknya benar-benar luar biasa. Ini adalah perlakuan yang biasanya hanya diterima oleh selebriti papan atas. Apa yang sebenarnya sedang ayah pikirkan? Saat itu wakil ketua berkata, sepertinya Anda terkejut. Manajer Kim berkata, sejujurnya, saya tidak mengerti alasan Anda memberikan jumlah sebesar itu. Wakil ketua menjawab, ya, ini investasi. Dalam hati Seongguk bergumam, tatapan penuh kecurigaan. Investasi. Lalu wakil ketua berkata, Sekretaris Yang pun memberikan sesuatu kepada Ibu Seongguk dan berkata, ini adalah program beasiswa yang telah dijalankan secara konsisten oleh Samjung. Samjung selalu mencari dan mendukung individu-individu berbakat. Kami selalu berusaha semaksimal mungkin dalam mendukung para talenta. Dan wakil ketua menilai bahwa Seongguk juga merupakan seorang individu berbakat yang layak menerima dukungan dari program ini. Ibu Seongguk terkejut. Seongguk kami, bakat luar biasa apanya? Dia memang anak yang cerdas, tapi... Saat itu wakil ketua berkata, Seongguk, di mata paman, kamu adalah seseorang yang sangat istimewa. Kamu pintar dan kamu juga berani. Dengan dukungan yang tepat, kamu bisa melampaui semua ekspektasi. Aku yakin kamu akan menjadi pemuda yang luar biasa. Bagaimana menurutmu? Saat itu Seongguk menjawab, tentu. Dalam hati Seongguk bergumam, sama seperti di kehidupan sebelumnya. Ayah selalu terobsesi dengan pencapaian dan menginginkan orang-orang berbakat. Penilaiannya memang tidak pernah salah. Aku akan tumbuh lebih hebat daripada siapapun yang ada di sekitarmu. Lalu Seongguk berkata, aku akan menjadi yang terbaik. Saat itu ibunya berkata, apa yang sedang kamu katakan, Seongguk? Wakil ketua tersenyum, di usia semuda itu semangatnya sangat luar biasa. Bahkan anak-anakku sendiri tidak memiliki tekad seperti itu. Aku semakin ingin mendukung Seongguk dengan lebih serius. Paman akan memberimu draft kontrak yang baru. Sambil menunggu, pikirkanlah baik-baik. Kontrak ini pasti akan menjadi keuntungan besar bagimu, Seongguk. Pada malam harinya, di rumah Seongguk, Ibu Seongguk berkata, Seongguk dan Mingguk, ayo tidur. Sudah waktunya bobo. Lalu ayah Seongguk berkata, kamu pasti lelah menidurkan anak-anak. Istrinya berkata, jadi bagaimana menurutmu? Suaminya berkata sambil melihat kertas di hadapannya, aku memang bukan ahlinya, tapi seperti yang kamu bilang, ini kontrak yang luar biasa. Lalu Ibu Seongguk berkata, aku sejujurnya merasa takut. Fakta bahwa seseorang sehebat wakil presiden Samjung memperhatikan Seongguk membuatku takut. Aku takut jika kita menerima kontrak yang terlihat terlalu bagus ini akan terjadi sesuatu yang salah. Sementara itu, Seongguk yang mendengar itu dari balik dinding bergumam dalam hati. Pasti begitu, uang sebanyak itu bagi mereka yang bahkan belum pernah mengumpulkan uang ratusan juta won, kontrak ini pasti terasa menakutkan. Seperti kutu yang tumbuh di dalam toples. Kutu yang tumbuh besar di dalam toples bahkan saat keluar pun, dia hanya bisa melompat setinggi toples itu. Karena tumbuh dalam kemiskinan, kami selalu takut pada peluang baik atau uang dalam jumlah besar. Itulah bagian paling kejam dari kemiskinan. Itu membuat seseorang terlalu takut untuk mencoba. Tidak ada pilihan lain, aku akan mencoba membujuk kalian lebih. Tiba-tiba saat itu suaminya berkata, Soyang, bagaimana kalau kita menerima kontrak ini? Coba pikirkan, dengan kontrak ini Seongguk bisa menjalani kehidupan yang berbeda. Dia tidak perlu hidup seperti kita yang bekerja setiap hari hanya untuk bertahan hidup. Dia bisa bersekolah di tempat yang bagus dan karena itu dia bisa mendapatkan pekerjaan yang hebat. Lalu dia bisa menjalani kehidupan yang keren seperti wakil ketua Samjung. Dan dengan uang sebanyak itu, kita juga bisa memikirkan kehidupan baru. Dalam hati Seongguk bergumam,
Benar, ayah. Itu maksudku. Kita bisa beli rumah dan juga mendapatkan pekerjaan yang lebih baik. Lalu saat itu ayah Seongguk berkata lagi, kehidupan yang lebih baik. Aku ingin mencoba bertaruh pada harapan itu. Keesokan harinya, sekretaris yang masuk ke rumah Seongguk dan berkata, permisi. Saat itu ibu Seongguk berkata, selamat datang. Sekretaris yang berkata, terima kasih sudah menghubungi kami. Wakil ketua sangat senang karena Anda memberi jawaban dengan cepat. Beliau pikir akan memakan waktu lebih dari seminggu. Ibu Seongguk berkata, itu mengenai perubahan syarat kontrak yang saya sebutkan melalui telepon. Seperti yang Anda minta, kata sekretaris Yang, durasi kontrak diubah dari 3 tahun menjadi 2 tahun, dan uang kontrak dikurangi dari 1,5 miliar menjadi 1 miliar. Selain itu, kami juga telah menambahkan klausul untuk memastikan bahwa Seongguk yang masih sangat muda ini tidak akan terlalu terbebani dengan pekerjaan. Ibu Seongguk berkata, terima kasih. Kalau begitu, tanda tangani kontraknya. Saat itu sekretaris Yang berkata, sebelumnya dari pihak kami, ada beberapa bagian dalam syarat kontrak yang ingin kami ubah sedikit. Tidak masalah, kan? Saat itu Ibu Seongguk berkata, maksud Anda ingin mengubah syarat kontrak itu? Sekretaris Yang berkata, pertama, ada 2 hal yang ingin saya sampaikan terlebih dahulu. Saat itu dia memegang sebuah buku. Tiba-tiba Seongguk mengambil buku itu dengan cepat. Saat itu Ibu Seongguk berkata, Seongguk. Saat itu Seongguk yang melihat buku itu berkata, prospek saham Samsung Electronics dan Samsung Hope Fund. Saat itu sekretaris Yang berkata, nah, Seongguk, tolong berikan itu. Itu untuk orang dewasa. Seongguk berkata, saham dan apartemen, apa maksudnya ini? Sekretaris Yang terkejut, saham dan apartemen. Lalu Seongguk berkata, itu apa? Seongguk ingin tahu. Dalam hati Seongguk bergumam, sekretaris Yang ini, kau bingung kan? Meskipun bertingkah seperti anak kecil di usia aku sekarang ini terasa sangat memalukan. Tapi demi mengungkap rencana ayah, aku harus melakukannya. Saat itu Seongguk berkata, Seongguk penasaran nih, cepat katakan. Saat itu ibunya berkata, tunggu, Seongguk, tulisan itu. Seongguk berkata, bisa aku baca? Apa? Saat itu ibunya berkata, apa? Astaga, sejak kapan? Dalam hati sekretaris Yang bergumam, luar biasa, anak 3 tahun bisa belajar membaca sendiri. Bahkan dia bisa membaca kata-kata sulit seperti ini. Wakil ketua benar, anak ini jenius dan layak untuk diinvestasikan. Lalu saat itu sekretaris Yang berkata, saya akan menjelaskan semuanya. Orang tua Seongguk telah menurunkan uang kontrak dari 1,5 miliar menjadi 1 miliar, bukan? Ibu Seongguk mengangguk. Benar, sekretaris Yang berkata, sebagai kompensasi, kami akan memberikan saham Samsung Electronics sebesar 500 juta won. Ibu Seongguk terkejut. Apa? Sekretaris Yang berkata lagi, selain itu, di Jamsil, Samsung sedang membangun apartemen premium. 2 tahun lagi, setelah selesai, kami akan memberikan 1 unit tipe 34 Yong melalui penjualan khusus. Ibu Seongguk berkata, itu terlalu berlebihan. Dalam hati Seongguk bergumam sambil membaca buku. Saham dan rumah, pasti ada sesuatu. Saat itu dia membaca klausul kewajiban kerja. Jika masa kerja wajib selama 2 tahun tidak terpenuhi, maka seluruh saham yang telah diberikan harus segera dikembalikan. Kewajiban atas pengembalian saham akan ditanggung oleh pihak kedua. Dalam hati ia bergumam lagi. Dan itu saja begitu. Ini adalah strategi ayah yang kolot. Menggunakan imbalan sebagai umpan untuk menjadikanku orangnya sekaligus. Dia hanya akan memberikannya jika aku sudah memenuhi syaratnya, memenuhi standarnya. Menggoda dengan imbalan manis tetap di depan mata, membuat orang menjadi setia dan mengabdi padanya. Aku sudah terbiasa. Jun Jae-yang, ini memang gaya ayah sekali. Saat itu Seongguk berkata, baiklah, berikan padaku, berikan semuanya, aku akan melakukannya. Saat itu ibunya berkata, Seongguk, jangan begitu. Seongguk berkata, tidak mau, aku mau melakukan kontraknya. Dalam hati ia bergumam, saham Samsung Electronics akan naik banyak ke depannya, dan harga apartemen di Jamsil juga pasti akan melambung. Ini adalah kontrak yang harus kuambil bagaimanapun caranya. Saat itu Seongguk berteriak, aku akan mengambil semuanya untuk diriku sendiri. Saat itu ibunya berkata, Seongguk, manajer Kim berkata, Seongguk, tanda tangani kontraknya. Ini adalah kesempatan berharga yang sangat baik untuk Seongguk dan juga keluargamu. Saat itu ibunya berkata, kakak. Lalu manajer Kim berkata, sekretaris Yang, terima kasih untuk syarat kontrak yang sangat bagus ini. Namun karena kontrak ini terlalu besar untuk ditangani secara pribadi, saya berencana mendirikan perusahaan dan membuat kontrak antar perusahaan. Lalu sekretaris Yang berkata, perusahaan. Manajer Kim berkata, sebuah agensi yang hanya mengurus Seongguk. Saya sedang merencanakan agensi 1 orang. Saat itu sekretaris Yang berkata, itu ide yang bagus. Akan ada lebih banyak kontrak di masa depan juga. Dalam hati Seongguk bergumam, ini akan menjadi perusahaan pertamaku yang memakai namaku sendiri. Manajer Kim mungkin memutuskan ini untuk mendukungku, tapi betapa brilian idenya itu.
Aku tidak hanya berencana mendirikan agensi satu orang. Aku ingin sesuatu yang jauh lebih besar. Meskipun dimulai dari yang kecil, akhirnya akan menjadi perusahaan global raksasa. Saat itu, sekretaris yang berkata, kami akan melihat apa yang bisa kami bantu dalam pendirian agensi. Kedepannya mohon kerjasamanya. Pada malam harinya, Ibu Seongguk menceritakan semuanya kepada suaminya dan berkata, akhirnya aku menandatangani kontrak dengan syarat itu. Ayah Seongguk melihat kedua buku itu dan berkata, saham, apartemen, dan anak kita bisa membaca. Banyak sekali hal luar biasa yang terjadi hari ini. Uang dan rumah memang bagus, tapi apakah benar anak kita bisa membaca? Apakah dia benar-benar jenius? Sambil menatap anaknya dan memeluknya. Anak ini, ayah sangat bangga padamu. Saat itu ibunya membawa makanan dan berkata, sayang, sekarang ayo kita makan malam dulu. Ayahnya berkata, tunggu, Soyang, bulgogi dan ikan juga. Ibu Seongguk berkata, mereka sudah mengirimkannya sebagai sebagian dari uang kontrak Seongguk lebih awal. Aku tidak menggunakannya terlalu banyak, tapi kupikir kita bisa menikmati sedikit kemewahan bersama sebagai keluarga. Tambahkan juga sedikit daging ke makanan bayi minggu. Enak kan, Seongguk? Dalam hati Seongguk bergumam. Tentu saja, menahan diri saat makan hanya akan membuat tubuh lemah. Lalu ia berkata, ayo cepat, kita makan semuanya. Lalu mereka pun mulai makan. Ibu Seongguk berkata, sayang, bagaimana denganmu? Itu pembicaraanmu dengan bos. Ayahnya berkata, itu, aku bilang ingin mencoba melakukan sesuatu sendiri. Lalu dia berkata, kau juga sudah waktunya bersiap untuk mandiri. Persiapkanlah dengan baik, bagaimana kalau kau membuka toko sendiri? Ibu Seongguk berkata, astaga. Ayahnya berkata, berkat Seongguk kita jadi punya sedikit uang, jadi kita berhemat dan menabung dengan baik. Mungkin dalam 2 tahun kita bisa membeli 1 unit toko. Bos juga bilang akan mengajariku cara memasak bosam dan mengelola toko. Ibu Seongguk berkata, itu ide yang sangat bagus. Lakukan saja, sayang. Lalu Seongguk berkata, aku juga suka, aku akan mendukung ayah. Ayahnya berkata, benarkah? Terima kasih, putraku. Berkat dirimu, ayah jadi punya mimpi yang ingin ayah coba. Dalam hati Seongguk bergumam, ayah, jangan khawatir soal uang lagi. 2 tahun lagi aku akan menghasilkan banyak uang untuk membeli belasan unit toko dan akan menghasilkan lebih banyak lagi. Sementara itu, di sisi lain, Sunmi menelepon sekretaris Yang dan berkata, ya ampun, bagaimana menurutmu, sekretaris Yang? Tentang anak yang direkomendasikan langsung oleh wakil ketua. Aku hanya penasaran secara pribadi, jadi beri aku sedikit bocoran tentang bagaimana perkembangannya, ya. Setelah bercerita panjang lebar, Sunmi berkata, jadi dia menandatangani kontrak eksklusif dengan Samjung dan mendirikan agensi 1 orang. Terima kasih sudah memberitahu. Kau sudah bekerja keras. Lalu berkata, begitu katanya. Sementara itu, Cheosin yang mendengar itu berkata dengan kesal. Jun Seongguk menandatangani kontrak model eksklusif dengan Samjung Electronics dan bahkan mendirikan agensi 1 orang. Dasar sialan, bajingan kampungan. Beraninya mereka mempermainkan Shin Seongjung ini dan bertindak sesuka hati seperti itu. Aku tidak akan tinggal diam. Akan kuperintahkan para preman untuk mengacaukan semuanya sampai mereka tidak bisa menampakkan wajah lagi. Saat itu, Sunmi berkata, saya rasa itu bukan ide yang bagus. Cheosin berkata, apa? Sunmi berkata, Anda tahu kan Seongguk yang sekarang ini bukanlah Seongguk yang dulu. Dan Anda berani menyentuh produk wakil ketua Jun Jae-yang. Sunmi berkata lagi, saya lihat dari isi kontraknya, ekspektasi beliau sangat tinggi. Kalau Anda sampai merusak produk sepenting itu, entahlah apakah beliau akan memaafkan Anda. Cheosin berkata dengan marah, kau jangan bicara omong kosong dan enyahlah. Lebih baik kau bawa rekomendasi pembaruan kontrakmu itu dengan benar. Saat itu, Sunmi pun keluar sambil membawa kontrak. Di kontrak itu tertulis, kontrak perpanjangan eksklusif 7 tahun setelah kontrak sebelumnya berakhir. Lalu dia berkata, sepertinya Cheoku ini juga tidak tahu ya kalau aku juga bukan lagi Im Sunmi seperti 7 tahun yang lalu. Sambil merobek kontrak itu, keesokan harinya, ibunya berkata, Seongguk, ayo kita maskeran. Saat itu di pipi dan di kening Seongguk terdapat mentimun yang sudah dipotong-potong. Dalam hati ia bergumam, rasanya enak. Setelah menandatangani kontrak eksklusif dengan Samjung, banyak hal yang mulai berubah. Pertama, manajer Kim, kami sibuk dengan berbagai urusan administrasi, dari mendirikan agensi 1 orang hingga menyaring segala macam tawaran kerja yang datang dari mana-mana. Setelah rapat keluarga yang cukup serius, ayah memutuskan untuk membuka restoran bosam dekat apartemen Jamsil yang akan diberikan Samjung 2 tahun lagi, dan sekarang dia sedang bekerja keras demi hari itu. Dan ibu sedang melawan Mingguk yang selalu rewel. Di tengah semua itu, aku juga harus merawat kulitku yang sensitif karena cuaca. Di kehidupan sebelumnya, aku bisa pergi ke klinik kecantikan mahal seharga 150.000 won per sesi. Tapi entah kenapa potongan mentimun aneh ini terasa lebih menyenangkan. Mungkin karena ibu yang memakainya untukku. Saat itu ibunya berkata, kamu tidak pernah mengeluh. Anakku ini memang anak yang baik.
Kamu bersantai dulu sebentar bersama Mingguk ya. Ibu mau jemur cucian dulu. Dalam hati Seongguk bergumam. Ah, damainya hidup ini. Saat itu terdengar suara dari televisi. Sudah waktunya kami mengumumkan peringkat. Peringkat pertama dalam chart top 10 lagu populer minggu ini akan kami umumkan sekarang. Dan posisi pertama jatuh kepada It's Fly milik Juice. Juice berhasil meraih peringkat pertama selama 10 minggu berturut-turut. Dalam hati Seongguk bergumam. Dasar, mereka pakai lagu yang kupilih dan sekarang mereka sukses besar. Dasar bocah-bocah itu, nanti jangan lupa balas budi ya. Tiba-tiba seseorang mengetuk pintu. Seseorang berkata, permisi, saya perwakilan dari Samjung. Ibu Seongguk berkata, iya, silakan masuk. Saat itu seseorang masuk dengan topi, memakai masker dan kacamata hitam. Lalu Seongguk berkata, siapa? Saat itu orang itu langsung menghampiri Seongguk dan berkata, ah, imut banget. Tiba-tiba Ibu Seongguk menahan orang itu. Tunggu, Anda siapa ya? Kenapa Anda langsung? Saat itu orang itu langsung membuka topi, masker, dan kacamata hitamnya. Ah, ya ampun, maafkan saya terlalu senang karena bisa bertemu lagi setelah sekian lama. Apa kabar? Dia adalah Im Sunmi. Saat itu, Sunmi pun mulai duduk, lalu dia berkata, ini rumah Seongguk. Saat itu Ibu Seongguk berkata, silakan diminum, sambil membawa minuman hangat. Sunmi berkata, astaga, terima kasih. Ibu Seongguk berkata, ah, jadi urusan apa sampai Anda datang ke sini? Sunmi berkata, maaf, sebenarnya selama ini saya benar-benar ingin minta maaf. Ibu Seongguk terkejut, Nona, kenapa tiba-tiba? Sunmi berkata, kalian pasti sangat menderita karena saya. Andai saja saya tidak merekomendasikan Shinsung Entertainment pada kalian. Saya sungguh melihat potensi dalam diri Seongguk dan hanya ingin bersamanya dalam perjalanan panjang di industri ini. Tapi saya tidak pernah menyangka CEO Shinsung Jung akan bertindak sejauh itu. Seongguk, aku benar-benar minta maaf. Dalam hati, Seongguk bergumam, bahkan di kehidupan sebelumnya pun, Kim Sunmi dan Kim Sung Jung tetaplah rekan bisnis, tidak lebih dan tidak kurang dari itu. Kim Sunmi itu memang wanita yang licik seperti rubah. Tapi, selain perselingkuhannya dengan ayahku, dia tidak pernah sengaja menyakiti orang lain. Dan daripada menambah musuh, lebih baik aku menyimpan hutang budi dari orang lain. Lalu Seongguk berkata, sudahlah, enggak apa-apa. Sunmi berkata, saya sungguh, kamu menerima permintaan maafku. Ibu Seongguk berkata, Nona, saya sudah sangat berterima kasih karena Anda datang langsung untuk menyampaikan ini. Kami hanya punya rasa terima kasih untuk Nona yang begitu perhatian kepada Seongguk. Saat itu Sunmi berkata, Nyonya, mari kita berteman baik. Anda juga boleh bicara santai, sambil memeluknya. Tiba-tiba Seongguk berkata, jadi bagaimana dengan Samjun? Katanya kamu kesini karena Samjun. Sunmi berkata, astaga, pintarnya. Seongguk sudah bisa diajak ngobrol. Cepat sekali dia bisa bicara. Saya kesini untuk menyampaikan ini. Ini dokumen yang dikirim Samjun mengenai kontrak, katanya sambil membuka dokumen itu. Saat itu Ibu Seongguk berkata, astaga, kalau begitu biar saya. Tiba-tiba Sunmi berkata, tapi sebelum saya memberikan dokumennya, saya sudah baca isinya duluan loh. Agensi satu orang milik Seongguk itu, saya juga ingin bergabung ke sana. Dalam hati Seongguk bergumam, apa? Saat itu Ibu Seongguk berkata, sungguh, bagaimana Anda bisa tahu tentang kabar itu dan kenapa? Lalu Sunmi berkata, saya memohon pada sekretaris yang untuk memberitahuku. Aturkan juga model Gi Sang-dun. Kebetulan kontrak saya dengan Shinsung Entertainment baru saja berakhir. Saya sangat kecewa dengan CEO Shinsung Jung. Tidak ada alasan lagi untuk saya tetap bertahan di Shinsung. Sekarang saya ingin bekerja di agensi yang bisa menghargai aktor mereka yang terasa seperti keluarga. Ibu Seongguk berkata, Nona. Saat itu Sunmi berkata, Nyonya, pikirkanlah baik-baik. Ini adalah kesempatan bagus untuk semua orang, bukan? Saya dapat agensi dan keluarga Seongguk mendapatkan saya. Saya cukup terkenal dan menghasilkan uang dengan baik. Saya juga yakin saya bisa membantu agensi ini berkembang. Dalam hati Sunmi bergumam, dan kalau aku punya posisi penting, akan lebih mudah juga untuk menggerakkan segalanya sesuai keinginanku. Saat itu Sunmi berkata, jadi, kita kontrak sekarang. Ibu Seongguk berkata, baiklah, Nona, segera kita. Tiba-tiba Seongguk menyela, enggak boleh. Pokoknya enggak boleh. Sunmi berkata, tidak boleh. Kenapa? Saat itu Ibu Seongguk berkata, Seongguk, apa maksudmu itu? Seongguk berkata, entahlah, pokoknya enggak boleh. Ibu Seongguk berkata, anak ini tiba-tiba bertingkah tidak wajar. Untuk pembahasan lebih lanjut, saya akan membicarakannya langsung dengan Kakak Myong Uni. Saat itu Seongguk berkata lagi dengan marah, enggak boleh. Aku bilang enggak boleh, sambil berguling-guling di lantai. Ibunya berkata, Seongguk, hentikan. Seongguk belum pernah bertingkah seperti ini sebelumnya. Saat itu Minggu yang mendengar itu pun menangis. Lalu ibunya berkata, astaga, Minggu jadi terbangun ya. Maaf, Nona, tunggu sebentar ya.
Saat itu Sun Mi berkata, jadi kenapa Seongguk tidak menyukai kakak? Aku penasaran apa alasannya, sambil menyentuh pipinya. Seongguk pun menamparkan jari tangannya. Dalam hati ia bergumam, itu karena niat tersembunyimu terlalu terlihat jelas. Im Sun Mi yang tidak pernah melakukan hal yang merugikan dirinya sendiri, sepertinya dia hanya melihat nilai masa depan dari akunku dan perusahaanku, lalu berniat untuk mencoba berinvestasi sedikit. Dengan sikap seperti itu, aku tidak bisa menerimamu di perusahaanku. Perusahaanku hanya akan diisi oleh orang-orangku sendiri. Aku tidak butuh orang-orang musiman yang datang dan pergi berdasarkan perhitungan pribadi mereka. Terlebih lagi, kalau itu perempuan yang dengan mudah membocorkan informasi pada ayahku, aku justru semakin tidak membutuhkannya. Lalu Seongguk berkata, kau bukan keluarga, kau tidak berada di pihakku. Sun Mi berkata, kamu. Tiba-tiba ibu Seongguk datang sambil membawa Minggu. Maaf, Nona. Saat itu Sun Mi berkata, saya rasa cukup untuk hari ini. Sebelumnya saya jadi makin tertarik untuk bergabung dengan agensi Seongguk, tapi saya rasa seharusnya saya menunjukkan lebih banyak ketulusan saya terlebih dahulu. Dalam hati Seongguk bergumam, coba saja. Sun Mi berkata, berkas dari Samjun akan saya tinggalkan di sini. Sampai jumpa lagi dalam waktu dekat. Lalu dia pun pergi. Dalam hati Seongguk bergumam, bukan berarti aku meremehkan nilai dari Im Sun Mi. Hanya saja yang kami butuhkan bukanlah orang yang akan sekadar lewat di agensi kami, tapi seseorang yang sungguh-sungguh ingin menjadi bagian dari keluarga ini. Saat itu, setelah semua keluar, ibunya pun memarahinya. Seongguk, dasar kamu. Apa-apaan sikapmu di depan Nona itu tadi? Seberapa kaget dan jengkelnya dia sampai langsung pergi begitu. Memangnya boleh merajuk di depan orang seperti itu? Saat itu Seongguk berkata sambil mengambil kontrak, ah, ibu, berkasnya. Berkas dari Samjun. Saat itu ibunya berkata, ibu belum selesai bicara ya, sambil membuka kontraknya. Lalu setelah membacanya berkata, astaga, ini. Saat membacanya, di sana terlihat perihal permintaan pengambilan gambar iklan untuk model kontrak eksklusif Yoon Seongguk. Salam sejahtera, dengan hormat, kami ingin mengajukan permohonan pengambilan gambar iklan produk terbaru dari Samjun untuk musim semi yang akan datang dengan tujuan menggunakan Tuan Yoon Seongguk sebagai model eksklusif. Beberapa hari kemudian, di sebuah tempat yang indah, saat itu ibu Seongguk dan Seongguk bersama Mingguk datang. Ibunya berkata, wah, ternyata ada tempat seperti ini dekat Seoul. Saat itu, sutradara yang baru saja membuka pintu berkata, Seongguk. Ibu Seongguk. Saat itu ibu Seongguk berkata, jadi proyek kali ini Anda yang menyutradarainya ya? Sutradara berkata, sepertinya pihak Samjun cukup terkesan. Mingguk juga sudah besar ya, dan Seongguk semakin tampan saja. Ibu Seongguk berkata, pihak sponsor bahkan mengirimkan pakaian khusus untuk dipakai hari ini. Sutradara berkata, keren sekali, dari merek apa ya? Lalu ibu Seongguk berkata, kalau tidak salah namanya Fedit Georgehon. Dalam hati Seongguk bergumam, Fedit Georgehon itu artinya anak babi dalam bahasa Perancis. Aku sudah cukup khawatir karena berat badanku yang bertambah. Tiba-tiba sebuah mobil datang. Saat itu sopir berkata, kita sudah sampai. Wakil ketua berkata, sudah lama tidak bertemu. Orang yang ada di sampingnya berkata, sepertinya anak itu ya, anak yang kau katakan sering kau dukung dengan sepenuh hati. Wakil ketua berkata, ya, itu benar, ayah. Lalu wakil ketua pun keluar dari mobil, kemudian disusul oleh ayahnya. Hati-hati turunnya, ayah. Ayahnya berkata, jangan perlakukan aku seperti orang tua. Hanya karena aku sedikit berpura-pura sakit di depan media, kau juga jadi memperlakukanku seperti itu. Wakil ketua berkata, mana mungkin. Lalu ayahnya berkata, aku sudah melihat proposal yang kau ajukan. Katanya kau sedang menyiapkan iklan yang ramai dan berisik dengan aktor anak-anak sebagai fokusnya. Apa yang kau pikirkan? Iklan di Samjun itu selalu bernuansa tenang dan berkelas. Wakil ketua berkata, saya pikir ini adalah perubahan yang dibutuhkan saat ini. Gaya iklan terbaru juga seperti itu. Dan sudah waktunya untuk Samjun melepaskan citra lama yang kaku dan membosankan. Ayahnya berkata, oh, jadi menurutmu cara ayah ini sudah kuno dan tua, begitu maksudmu? Anaknya langsung berkata, tolong jangan salah paham. Lalu ayahnya berkata, lakukanlah apa yang kau mau. Melihat caramu berbicara dengan yakin begitu, sepertinya kau cukup percaya diri. Dalam hati wakil ketua bergumam, orang tua ini memang cukup peka. Lalu setelah melihat Seongguk, ayah wakil ketua berkata, lalu siapa anak itu? Apa yang membuatmu bisa seperti ini? Anaknya berkata, dia adalah bentuk investasi untuk masa depan. Ayahnya berkata, investasi? Apa yang dimiliki anak sekecil itu sampai layak untuk disebut investasi? Setelah mengingat percakapannya bersama Sun Mi sebelumnya, dia pun tertegun. Lalu ayahnya berkata, apa dia sudah bisa membaca? Saat itu dia melihat Seongguk yang sedang membaca sebuah kertas. Anaknya berkata, katanya meski baru berusia 3 tahun, dia sudah bisa membaca huruf. Ayahnya berkata, itu sangat cepat. Kau sendiri baru bisa membaca saat berusia 5 tahun.
Anak seperti itu, andai saja dia adalah anakmu sendiri, cucu-cucuku yang ada sekarang tidak satu pun yang benar-benar memuaskan. Wakil ketua berkata, begitulah. Saya pun hanya bisa menyesal dan menyayangkannya. Sementara itu, Seongguk yang sedang membaca berkata, apakah ada yang sedang membicarakan hal buruk tentangku? Kali ini, proyeknya adalah iklan produk baru, vacuum cleaner dari Samjun. Aku juga sudah memahami keseluruhan alur iklannya. Aku yakin iklan ini sangat penting karena akan menentukan arah bisnis Samjun ke depannya. Akan kuselesaikan ini dengan luar biasa dan menaikkan nilai diriku lebih tinggi lagi, gumamnya dalam hati. Tiba-tiba, beberapa orang beramai-ramai mengejarnya. Seongguk, anggota JUS pun beramai-ramai berkata, minggir, aku juga mau melihat Seongguk. Yang lain berkata, lama tak bertemu. Saat itu Jae-yun berkata kepada ibu Seongguk, lama tidak bertemu, nyonya. Saat itu Taeyong pun berkata, Seongguk, kamu baik-baik saja. Seongguk berkata, iya. Dalam hati ia bergumam, tapi sepertinya keadaan mereka lebih baik dariku. Wajah mereka terlihat sangat bersinar. Taeyong berkata, kami benar-benar hidup dengan sangat baik. Semua itu berkat Seongguk. Beomseon berkata, lagu utama kami yang dipilih langsung oleh Seongguk. Lagu itu sudah bertahan di posisi pertama selama 30 minggu. Ibu Seongguk terkejut. Lagu yang waktu itu ya. Beomseon berkata lagi, berkat itu sekarang kami juga dikenal sebagai grup terkenal. Dalam hati Seongguk bergumam, nah, lihat kan, bocah-bocah. Semua berjalan lancar saat kalian mengikuti apa yang disarankan oleh kakak ini, bukan? Lalu Seongguk berkata, kalian harus membalas budi, iya. Taeyong pun mengangkatnya dan berkata, tentu saja. Katakan saja apapun yang kamu mau. Saat itu tiba-tiba sutradara menepuk-nepukkan tangannya dan berkata, baiklah, baiklah, karena semua sudah berkumpul, bagaimana kalau kita mulai syuting sekarang? Mereka pun menjawab, baik. Saat itu Taeyong berkata, lokasi syuting kali ini lebih luar biasa ya. Saat itu asisten sutradara berkata, Jae-yun, Beomseon, ke sini. Mereka pun berkata, baik. Saat itu Seongguk berkata, Taeyong. Taeyong yang menggendongnya berkata, kenapa, Seongguk? Sudah ku bilang panggil aku kakak. Saat itu Seongguk berkata, di mana Michel? Ibu Seongguk juga berkata, ngomong-ngomong dia memang tidak kelihatan ya. Saat itu Taeyong berkata, itu. Michel bagaimana ia mengatakannya? Bisa dibilang dia keluar dari grup. Seongguk berkata, apa? Kenapa? Taeyong berkata, itu dia sendiri yang bilang ingin keluar. Setelah dimarahi karena melakukan kesalahan padamu, dia jadi murung. Lalu suatu hari dia bilang rindu keluarganya dan dia langsung keluar dari grup begitu saja. Aku bahkan tidak sempat menahannya. Dalam hati Seongguk bergumam, tidak masuk akal. Masa depan telah berubah. Di kehidupanku sebelumnya, Michel memang sempat membuat berbagai masalah, tapi pada akhirnya dia tetap bertahan di JUS sampai akhir. Dia baru pensiun dan menghilang setelah melakukan sejumlah tindakan kriminal. Segala perkembangan yang ada berjalan persis seperti di kehidupan sebelumnya kecuali satu hal. Pertemuanku dengannya. Jangan-jangan, apakah masa depan bisa berubah? Saat itu tiba-tiba asisten sutradara berkata, apa yang kalian lakukan? Hentikan pertengkaran ini. Saat itu Jae-yun dan Beomseon berkelahi sambil memegang kerah baju. Saat itu Seongguk bergumam dalam hati, kenapa ini? Apa yang terjadi? Saat itu Jae-yun berkata, anak ini meremehkan aku karena katanya aku tidak bisa akting. Beomseok berkata, aku tidak pernah meremehkanmu, justru aku kecewa dengan sikapmu. Jae-yun berkata, apa? Asisten sutradara berkata, memangnya bagaimana aktingmu, Jae-yun? Coba lakukan sekali lagi. Jae-yun pun berkata, kali ini aku akan serius. Tapi, gimana bisa tahan hidup kotor begini? Seindah aku, vacuum cleaner Samjun. Saat itu Seongguk yang melihat itu tiba-tiba terdiam. Saat itu asisten sutradara berkata, Jae-yun, untuk adegan ini mungkin lebih baik kalau kau aktingnya lebih kasar, seperti agak menggerutu. Dalam hati Seongguk bergumam, jadi itu masalahnya ya. Jae-yun itu memang idola sejati. Semua orang menyukai gaya bicaranya yang lembut dan karakternya yang penuh dengan sikap imut. Tapi kalau itu dibawa ke akting, jadinya malah kelihatan berlebihan seperti itu. Sementara itu, Beomseok adalah kebalikannya. Pendiam dan dingin sampai-sampai orang bertanya-tanya bagaimana dia bisa jadi idola. Tapi sebagai aktor, berbeda. Saat itu Seongguk menarik bajunya dan berkata, Beomseok, coba kamu lakukan itu juga. Lalu asisten sutradara berkata, Beomseok. Jae-yun berkata, iya, Seongguk benar juga. Coba kau lakukan. Beomseon pun berkata, jangan hanya mengkritik orang lain soal ketidakseriusan, padahal tadi aku sudah serius tahu. Dalam hati Seongguk bergumam, cobalah, kamu pasti bisa. Lalu Beomseon berkata, baiklah, kalau begitu akan aku coba. Dalam hati Seongguk bergumam, tunjukkanlah, Beomseon, keunggulan bakatmu sebagai aktor. Lalu Beomseon pun berkata, bagaimana mungkin bisa hidup di tempat sekotor ini? Sepertinya memang harus hidup secara
Apa-apaan vacuum cleaner ini? Ini sangat luar biasa. Mendengar itu, Jae Yun berkata, apa itu? Itu benar-benar Beom Seon. Asisten sutradara berkata, benar, di bagian ini memang harus berakting seperti itu. Saya tidak menyangka Beom Seon yang pendiam dan jarang bicara bisa berakting dengan baik. Beom Seon pun berkata, aku memang sedikit tertarik. Asisten sutradara berkata, bagaimana kalau sekalian saja peran ini diberikan pada Beom Seon kalau begitu? Beom Seon berkata, mungkin Jae Yun akan merasa kecewa. Dalam hati Seongguk bergumam, tidak perlu khawatir. Kelebihan Jae Yun adalah dia cepat menerima kenyataan dan tidak mempertahankan harga diri yang tidak perlu. Jae Yun pun berkata, hei, Beom Seon, kau luar biasa. Jadi selama ini kau marah karena merasa aku tidak serius, ya? Ya sudah, kau saja yang ambil peran ini. Beom Seon berkata, apa tidak masalah? Jae Yun berkata, tentu saja. Lebih baik peran diberikan pada yang lebih baik, bukan? Dalam hati Seongguk bergumam, sekarang semuanya akan berjalan dengan benar. Dalam hati Seongguk bergumam, dalam kehidupan sebelumnya, Jus berhenti dari aktivitas grup karena Jae Yun dan Beom Seon mulai menjalani aktivitas solo masing-masing. Kabarnya, sampai pensiun pun hubungan mereka tetap canggung. Tetapi sekarang kedua orang itu sangat akrab sekali. Baiklah, mari kita mulai melampaui kehidupan sebelumnya. Meskipun sepertinya alurnya mengarah ke jalan yang sama seperti kehidupan lalu, tapi aku bisa mengubahnya dan membuatnya berbeda. Aku bisa melakukan apa saja. Pada malam harinya, selesai syuting, asisten manajer berkata, kalian telah bekerja keras. Dalam hati Seongguk bergumam, wah, capek. Asisten sutradara berkata, mungkin karena sudah lama tidak syuting iklan, jadi rasanya tidak mudah. Dalam hati Seongguk bergumam, benar, dialognya juga banyak. Aku ingin segera pulang dan terbaring. Saat itu tiba-tiba Sunmi berkata, astaga, kalian baru selesai. Ibu Seongguk berkata, artis Im Sunmi. Sunmi berkata, setelah syuting iklan yang panjang dan melelahkan, saya datang untuk membantu Seongguk dan yang lainnya. Dalam hati Seongguk bergumam, dasar wanita licik. Dia bilang akan melakukan dengan baik, tapi ternyata dia langsung membuatku tergoda seperti ini. Tapi karena sekarang aku sudah terlalu lelah, mungkin lebih baik pura-pura tidak tahu dan menerima kebaikannya. Saat itu Sunmi berkata sambil membuka pintu mobilnya, silakan naik dengan nyaman. Saya akan mengantar Anda sampai ke rumah. Tapi sebenarnya saya sudah memesan tempat yang sangat bagus. Beberapa saat kemudian mereka pun pergi ke sebuah hotel mewah. Sunmi berkata, mari masuk. Saya sudah memesan ruangan khusus. Dalam hati Seongguk bergumam, ini adalah makanan favoritku di kehidupan sebelumnya. Ini restoran Jajangmyeon yang terkenal itu, kan? Aku tidak menyangka ini. Aku tidak menyangka bisa melihat hidangan yang mengagumkan ini lagi. Di kehidupan sebelumnya aku datang diam-diam makan sepuasnya sendirian. Tapi di kehidupan sekarang, jangankan Jajangmyeon Hotel, melihat Jajangmyeon biasa saja sudah sulit. Aku pikir aku baru bisa menikmatinya minimal 10 tahun lagi. Terima kasih, Im Sunmi. Saat itu Ibu Seongguk berkata, Nona, makanan-makanan ini sepertinya sangat mahal. Sunmi berkata, bukankah saya sudah bilang? Saya akan menunjukkan ketulusan saya agar saya dapat masuk ke agensinya Seongguk. Silakan makan dengan nyaman. Dan sebagai tambahan bentuk ketulusan saya juga sudah membereskan urusan dengan Shin Sung Ho. Ibu Seongguk berkata, apa yang Anda maksud? Itu CEO Shin Sung Ho. Sunmi berkata, setelah berbuat salah kepada Seongguk dan tetap tidak menunjukkan penyesalan, bahkan berani menjelekkan saya dan wakil ketua dengan fitnah, saya hanya memberikan sedikit pelajaran. Dalam hati Seongguk bergumam, ternyata begitu. Bicara soal ketulusan, lalu Seongguk berkata, baiklah. Sunmi, bergabunglah bersama kami. Aku setuju. Sunmi pun terkejut. Seongguk, jadi sekarang kamu menerima aku. Apakah karena kamu suka Jajangmyeon? Dalam hati Seongguk bergumam, bukan karena aku tergoda oleh makanan, tapi karena aku telah memastikan bahwa masa depan bisa berubah. Jadi, Im Sunmi, mungkin saja kau bisa menjadi pribadi yang lebih baik dan menjadi seseorang yang belum pernah aku lihat. Dan dalam proses itu mungkin kau bisa menjadi sekutu terpercaya bagiku. Lalu Sunmi berkata, Nyonya, Anda dengarkan. Seongguk sudah mengizinkannya. Saya akan berusaha keras menjadi aset yang berharga bagi agensi. Mohon pertimbangkan saya. Ibu Seongguk berkata, Kak, kalau begitu saya akan berdiskusi terlebih dahulu dengan suami saya. Setelah itu saya akan sampaikan kepada kamu. Beberapa saat kemudian, di rumah Seongguk, ayah Seongguk berkata, sepertinya aku mengerti apa yang sedang terjadi, tapi aku akan menolaknya. Saat itu Ibu Seongguk berkata, kamu menentang Im Sunmi bergabung dengan agensi kita. Ayah Seongguk berkata, coba pikirkan baik-baik. Kita memang menyebutnya agensi, tapi kita bahkan tidak punya kantor atau karyawan. Kita tidak punya apa-apa, lalu bagaimana kita akan mengurus Im Sunmi? Ini jelas terlalu memaksakan dan bisa berakhir buruk. Dalam hati Seongguk bergumam, itu memang masuk akal. Saat ini, SKJ adalah agensi serba satu orang, di mana manajer Kim mengurus segalanya sendiri.
Kalau soal PR dan perencanaan, aku masih bisa bantu meskipun begitu. Urusan keuangan setidaknya harus ada staf yang mengelola uang perusahaan, tapi mencari staf yang bisa diandalkan itu tidak mudah. Tiba-tiba sebuah ide muncul di kepalanya. Dalam hati Seongguk bergumam, ide yang sangat jenius muncul di kepalaku. Saat itu ayah Seongguk berkata, makanya aku bilang kita harus cari staf dulu. Manajer Kim berkata, benar juga, itu masuk akal. Setidaknya kita butuh staf keuangan walaupun cuma seorang akuntan dasar. Saat itu tiba-tiba Seongguk berkata, ibu, ini. Sambil mengangkat buku di tangannya. Lalu ibunya berkata, Seongguk, itu. Ternyata buku itu adalah prinsip dasar akuntansi. Lalu Seongguk berkata, ini milik ibu. Ini bukunya ibu. Ibu enggak pernah cerita kalau pernah belajar akuntansi. Saat itu manajer Kim berkata, benarkah itu, So Yeon? So Yeon menjawab, aku lulusan SMK akuntansi. Bahkan sempat kerja sebagai staf keuangan sebentar. Aku memang sempat berpikir ingin kembali bekerja, tapi pengalaman kerjaku. Saat itu Seongguk berkata, tidak, ibu. Ibu pasti bisa. Saat itu ibunya terharu. Seongguk. Dalam hati Seongguk bergumam, ini hanya posisi akuntan di perusahaan kecil yang baru mulai. Yang lebih penting bukan pengalaman, tapi kepercayaan. Dalam hal ini ibu adalah kandidat terbaik. Lalu manajer Kim berkata, Seongguk benar, So Yeon. Ayo coba. Ayah Seongguk juga berkata, kamu sendiri sudah bilang beberapa kali ingin kembali bekerja. Aku juga akan membantumu, sayang. Saat itu ibu Seongguk berkata, aku akan berusaha sebaik mungkin. Dalam hati Seongguk bergumam, jika itu ibu, aku bisa mempercayakan perusahaanku padanya. Sebagai anak, aku mendukung bakat dan semangat ibu. Berkat itu, sekarang uangku aman. Saat itu manajer Kim berkata, kantor bisa kita buka di lantai atas karena kebetulan kosong. Lagi pula ini gedungku, jadi tidak perlu khawatir soal biaya sewa. Ibu Seongguk berkata, kakak sampai begini, apa tidak apa-apa? Manajer Kim berkata, tentu. Ini juga termasuk bisnisku, kan? Dalam hati Seongguk berkomentar, luar biasa, manajer. Rasa memiliki itu penting. Baiklah, ayo kita buat SKJ menjadi besar. Lalu saat itu Seongguk berkata, semangat. Keesokan harinya, Sunmi datang sambil membawa buah lalu berkata, permisi, semuanya. Silakan nikmati semangka yang segar ini. Ibu Seongguk berkata, Nona. Sunmi berkata, saya datang karena mendengar Anda sedang membuat kantor hari ini. Ada meja sampai perlengkapan kantor. Ini sangat profesional, ya. Sambil melihat barang-barang di sana, Ibu Seongguk berkata, sebenarnya kami cuma menaruh 2 meja di kamar studio lantai atas gedung ini. Tempatnya terlalu kecil dan sederhana, jadi saya malu jika harus menunjukkannya kepada Anda. Sunmi berkata, apa yang Anda katakan? Saya lebih suka tempat yang kecil tapi rapi untuk bekerja. Apa gunanya kantor besar dan mewah? Ya, tapi ada juga orang seperti Shin Sung-jung. Ngomong-ngomong, kebetulan saya juga datang untuk menunjukkan ini. Saat itu dia memperlihatkan sebuah koran di tangannya. Artis top Im Sunmi pindah agensi. Saat itu Ibu Seongguk bertanya, sudah ada beritanya? Sunmi menjawab, benar. Sekarang Anda tidak bisa lepas dari saya. Ibu Seongguk berkata, tentu saja. Lalu Sunmi berkata, tapi gimana, Seongguk? Lalu Ibu Seongguk berkata, silakan masuk. Biar saya yang membawa semangkanya. Lalu mereka pun masuk ke dalam rumah. Seongguk sedang sibuk mengurus adiknya. Saat itu Sunmi berkata, ya ampun, lucunya, kamu lagi bacain dongeng buat adikmu. Dalam hati Seongguk bergumam, benar, selamat datang, Im Sunmi. Lalu Ibu Seongguk berkata, Mingguk sekarang sudah mulai merangkak loh. Dia merangkak kemana-mana dan nempel terus dengan kakaknya. Karena harus menjaga adiknya, Seongguk jadi kerepotan. Sunmi berkata, anak yang berbakti ya, hahaha. Tapi ini justru bagus. Kalau Mingguk sudah sebesar ini, dia bisa ikut juga, kan? Dalam hati Seongguk bergumam, ikut kemana? Saat itu Sunmi berkata, sebentar lagi ada pesta ulang tahun anaknya Wakil Direktur Jun Jae-yang, yaitu Jun Tae-guk yang akan berusia 10 tahun. Ibu Seongguk berkata, pesta. Sunmi berkata, akan diadakan pada malam hari tanggal 8 Juli di Hotel Samjun. Saat itu Seongguk bergumam dalam hati, ulang tahun Taegyu. Di kehidupan sebelumnya, selama hidupku dia sama sekali tidak pernah membantuku. Adikku yang semuanya sendiri itu. Jadi, kita akan bertemu lagi ya. Saat itu adiknya, Taegyu, menyentuh pipi kakaknya. Lalu Seongguk berkata, iya, kamu beda dari anak itu. Kamu terlalu nurut padaku, walaupun kayaknya ini akan jadi masalah juga. Lalu ia kembali berpikir, tapi tanggal 8 Juli ya, ada apa ya, rasanya ada yang harus kuingat. Ada apa ya, beberapa saat kemudian, pada malam harinya, mereka pun sudah tertidur. Tiba-tiba sebuah telepon berdering. Ibu Seongguk pun mengambil telepon itu. Di jam segini siapa? Lalu dia menjawabnya, halo, kenapa menelepon dini hari begini? Sekretaris Yang. Saat itu Seongguk pun terbangun. Apa yang terjadi? Kemudian ia mengintip ibunya yang sedang menelepon.
Ibunya berkata, tentang pesta malam ini, semua sudah saya siapkan tadi. Lalu ekspresinya berubah, ditunda sampai waktu yang tidak ditentukan. Dalam hati Seongguk bergumam, apa? Saat itu sekretaris yang berkata, masalah besar muncul, nyalakan televisi, ada di berita. Saat itu Seongguk pun menghidupkan televisi. Di televisi terdengar suara penyiar. Pemerintah tengah menggelar rapat darurat sebagai antisipasi terhadap situasi darurat. Dalam hati Seongguk bergumam, ternyata ini tanggal 8 Juli. Alasan kenapa tanggal ini terus menggangguku. Saat itu di televisi diumumkan, Kim Il-sung, pemimpin tertinggi Republik Rakyat Demokratik Korea, telah meninggal dunia. Pembawa siaran berkata kembali, pada pukul 2 dini hari tadi, pemimpin Korea Utara, Kim Il-sung, meninggal dunia. Pemerintah mengambil tindakan respons yang cepat. Saat itu Ibu Seongguk berkata, astaga, apa yang terjadi? Berita melanjutkan, penyebab kematiannya adalah serangan jantung. Dalam hati Seongguk bergumam, benar, tanggal 8 Juli tahun 1994 itu adalah hari kematian Kim Il-sung. Karena kematian mendadak Kim Il-sung, pemerintah yang sedang bersiap menandatangani perjanjian damai dengan Korea Utara menjadi sangat kebingungan. Dari Amerika Serikat hingga Tiongkok dan Jepang, semua terganggu karena kekhawatiran perang Korea akan dimulai kembali. Karena Utara yang kehilangan pemimpinnya mulai mengalami konflik internal, bahkan ada orang-orang yang senang dan berpikir jika reunifikasi akan segera terjadi. Tapi hasilnya penuh ketidakpastian dan untuk sementara situasi dalam dan luar negeri pasti akan kacau. Ya, wajar saja jika pesta ulang tahun Jeon Taegu ditunda sekitar 10 hari. Saat itu ayah Seongguk berkata, wah, pasar saham juga jadi kacau balau. Ibu Seongguk berkata, turun banget ya, sayang, kamu bisa baca saham juga. Ayah Seongguk berkata, karena wakil ketua Jeon bilang mau kasih kita saham, jadi aku diam-diam belajar. Saat itu Seongguk berkata, ayah, ayo kita beli saham. Saat itu ibunya berkata, Seongguk, tiba-tiba banget. Seongguk berkata, cepat-cepat, harus beli sekarang juga. Dalam hati Seongguk bergumam, kabar kematian Kim Il-sung sempat membuat Kospi anjlok. Karena ketakutan akan pecahnya perang, banyak orang yang buru-buru mencairkan uang dan menjual saham mereka secara massal. Tapi justru di saat seperti inilah waktu yang tepat untuk membeli saham. Lalu Seongguk berkata, ayo cepat beli sekarang. Saat itu ayah Seongguk berkata, astaga, kenapa anak ini jadi kayak gini sih? Seongguk berkata, itu, beliin yang itu. Sambil menunjuk televisi. Lalu ayahnya berkata, saham pertahanan itu maksudnya apa ya? Seongguk berkata, enggak harus pakai uang ayah kok. Beliin pakai uang hasil kerjaku aja. Kalau enggak dibeliin, aku enggak mau makan. Saat itu ibunya berkata, Seongguk, bagaimana ini, sayang? Kalau Seongguk sudah bilang begitu, dia benar-benar enggak akan makan. Ayahnya pun berkata, anak-anak memang suka merengek tanpa alasan seperti itu. Jadi kita pura-pura mau beliin saja, biar dia cepat tenang. Saat itu Seongguk berkata, ayah, jangan perlakukan aku seperti orang bodoh. Saat itu ayahnya berkata, dasar bocah peka. Ibunya berkata, kelihatannya harganya juga enggak mahal. Anggap saja sebagai hadiah ulang tahun untuknya. Jadi ayo kita beli sedikit. Ayahnya berkata, ya, haruskah kita beli satu lot? Dalam hati Seongguk bergumam, segitu juga sudah cukup. Tapi begitu harga saham yang hanya satu lot itu naik luar biasa, mulai saat itu kalian pasti akan nurut sama semua omonganku. Peristiwa besar yang akan datang di masa depan, aku belum tahu sejauh mana aku bisa mempengaruhinya, tapi aku harus melindungi keluarga ini apapun yang terjadi. Beberapa hari kemudian, di Hotel Samjun. Saat itu, di pesta ulang tahun tersebut, banyak orang berkumpul. Seorang petugas berkata kepada seseorang, mohon tunjukkan undangan Anda. Sementara itu, Ibu Seongguk yang menatap semua pemandangan berkata, wah, luar biasa sekali. Manajer Kim berkata, untuk ulang tahun anak yang baru usia 10 tahun saja semewah ini. Memang benar-benar dunia yang berbeda. Dalam hati Seongguk bergumam, wah, ini sih masih biasa saja. Pesta ulang tahunku yang ke-10 dulu jauh lebih mewah. Terlihat jelas kalau pesta ini banyak disederhanakan karena pemerintah sedang sensitif soal kematian Kim Il-sung. Saat itu Ibu Seongguk berkata, Seongguk, haruskah kita masuk sekarang? Saat itu Seongguk mendengarkan sebuah percakapan sambil berjalan. Anda sudah dengar kabar kalau pemerintah menyatakan Kim Il-sung sebagai penjahat perang. Semua orang panik dan bilang perang akan pecah. Pasukan Korea Utara sudah berada di paralel ke-38. Dalam hati Seongguk bergumam, keadaan benar-benar kacau. Saat itu sekretaris yang menyambut mereka dan berkata, Seongguk, Nyonya, sudah lama tidak bertemu. Ibu Seongguk berkata, Sekretaris yang berkata, kami memang sedang menunggu karena dengar kalau kalian akan datang. Ayo beri salam. Ini Seongguk yang pernah ayah ceritakan. Saat itu anak sekretaris yang berkata, halo, saya Yang Cholsu. Saat itu Ibu Seongguk berkata, putra Anda tampak sangat dewasa. Dalam hati Seongguk bergumam, Yang Cholsu, di kehidupan sebelumnya, dia adalah orang yang dulu sering aku manjakan.
Saat itu Yang Cholsu berkata, senang bertemu denganmu, Seongguk. Semoga kita bisa akrab ya. Seongguk berkata, iya, sambil menyalaminya. Lalu sekretaris Yang berkata, silakan ikut saya, akan saya antar ke tempat duduk Anda. Sementara itu, Yang Cholsu menarik tangan Seongguk dan berkata, ayo, Seongguk. Saat itu ibunya berkata, Seongguk pasti senang ya. Sekarang kamu punya kakak yang perhatian padamu. Dalam hati Seongguk bergumam, ya, bahkan di kehidupan sebelumnya, dia memang anak yang cukup membanggakan. Tiba-tiba, seseorang melewati di dekatnya. Dalam hati Seongguk bergumam, ah, jangan-jangan, Yang Hee. Saat itu ada seorang anak kecil yang sebaya dengannya. Seongguk berkata, Yang Hee. Yang Cholsu berkata, kamu kenal putri dari Seon Steel? Seongguk berkata, aku pernah melihatnya di suatu tempat. Dalam hati Seongguk bergumam, tentu saja aku tahu, dia adalah cinta pertamaku di kehidupan sebelumnya. Wanita yang benar-benar aku cintai, tapi kami tidak bisa bersatu, itu Yang Hee. Bahkan aku sempat berpikir untuk menikah dengannya. Tapi begitu Seon Steel goyah karena krisis IMF, Yang Hee menerima tawaran ayahku yang mengatakan, kalau kau putus dengan putraku, aku akan mendukung Seon Steel. Hanya karena sedikit uang, dia mengkhianatiku. Aku sangat benci dan merasa marah saat itu. Ya, saat itu. Tapi sekarang aku bisa mengerti Yang Hee. Dia juga hanya ingin melindungi keluarganya. Lalu saat itu Seongguk berkata, memang IMF yang jadi masalahnya. Cholsu bertanya, kamu bilang apa, Seongguk? Seongguk berkata, tidak, ayo pergi. Saat itu Cholsu berkata, ah, Seongguk, tunggu. Tiba-tiba seseorang mengulurkan kakinya sehingga Seongguk terjatuh. Ibunya berkata, Seongguk. Saat itu sekretaris Yang berkata, Seongguk, kau baik-baik saja. Dalam hati Seongguk bergumam, siapa yang berani membuatku jatuh? Siapa yang? Tiba-tiba, seorang bocah di hadapannya berkata, jadi bocah ini ya, bocah yang sangat disayangi ayahku itu. Dia adalah Jeon Taegu. Saat itu Taegu berkata, kenapa juga kau datang ke pestaku? Kau itu bukan siapa-siapa. Tiba-tiba Seongguk langsung menamparnya. Melihat itu, ibu Seongguk panik. Seongguk, sekretaris Yang juga berkata, Tuan Taegu. Saat itu ibunya memarahinya, kenapa kau melakukan itu? Seongguk menjawab, bocah itu duluan yang menyandung kakiku. Sekretaris Yang berkata sambil mengangkat Taegu, apa itu benar, Tuan Taegu? Taegu menjawab, beraninya kau meragukanku hanya karena perkataan orang rendahan itu. Saat itu sekretaris Yang berkata, Cholsu. Cholsu pun menjawab dengan sedikit tertekan. Tuan Taegu membuat Seongguk jatuh dengan kakinya. Taegu pun berkata, hei. Saat itu ibu Seongguk berkata, meskipun begitu, kamu tidak boleh memukul temanmu seperti itu, Seongguk. Seongguk berkata, dia memang harus dipukul. Dalam hati Seongguk bergumam, memangnya aku belum pernah berurusan dengan dia. Dia itu Jeon Taegu, orang yang suka menindas orang yang lebih lemah darinya. Kita harus menunjukkan padanya kalau kita diserang, kita tidak akan tinggal diam supaya dia tidak banyak tingkah lagi. Saat itu sekretaris Yang berkata, cukup, Tuan Taegu juga telah berbuat salah. Taegu berkata, sekretaris Yang. Saat itu sekretaris Yang berkata, dan kalau keributan ini diteruskan, wakil ketua pasti tidak akan senang. Dalam hati Seongguk bergumam, dia masih gemetaran setiap kali memikirkan ayah. Rupanya di kehidupan ini pun sama saja ya. Saat itu ibunya berkata, Seongguk, ayo sini. Apa sakit banget? Sambil memeluk Seongguk. Saat itu ibunya berkata, sepertinya sedikit lecet. Mau ibu oleskan obat? Taegu yang melihat perlakuan itu berkata kepada sekretaris Yang. Sekretaris Yang, ibu kapan akan datang? Sekretaris Yang berkata, ya, nyonya bilang beliau ada urusan, jadi akan datang sedikit terlambat. Jika Anda bersenang-senang di pesta ini, pasti waktu akan terasa cepat. Tiba-tiba Taegu berkata, jawabannya selalu begitu. Ibu, ayah juga tidak ada satupun yang datang. Air matanya mulai mengalir, padahal ini hari ulang tahunku. Aku tidak butuh pesta ulang tahun. Sambil menangis, saat itu ibu Seongguk berkata, melihat anak itu duduk sendirian rasanya hatiku tidak nyaman. Meskipun dia memang terlihat agak nakal sih. Manajer Kim berkata, benar, orang tua tidak datang ke pesta ulang tahun anaknya. Apakah memang semua keluarga konglomerat seperti ini? Terlihat kurang baik, ya. Dalam hati Seongguk bergumam, ya, memang begitu sih. Pada waktu itu ibu sibuk merawat kakek yang seorang politikus terkenal. Kalau ayah, dia sama sekali tidak peduli sama ulang tahun anaknya. Yah, kalau aku sih tidak masalah orang tuaku datang atau tidak. Malah aku sibuk menyapa tokoh-tokoh terkenal dari politik dan bisnis. Tapi bocah itu, dia menangis dengan sangat sedih. Saat itu sekretaris Yang mulai mengangkat mikrofon dan berkata, para tamu yang terhormat, terima kasih telah menghadiri pesta ulang tahun Tuan Taegu. Kami telah menyiapkan hidangan dan pertunjukan, jadi silakan dinikmati dengan nyaman. Ibu Seongguk berkata, Seongguk, ibu memesan jajangmyeon. Tidak apa-apa, kan? Seongguk berkata, jajangmyeon. Dalam hati Seongguk bergumam,
Sudah pasti aku suka. Saat itu sekretaris yang berkata lagi di mimbar. Dan untuk pertunjukan hari ini, akan dibawakan oleh idola nasional kita, Jus. Dalam hati Seongguk terkejut. Hah, Jus. Saat itu Yang Hee berkata, ya, kakak Jaehyun. Dalam hati Seongguk bergumam. Yang Hee, jadi di kehidupan ini dia suka tipe yang seperti itu ya. Saat itu Taeyong mengedipkan matanya kepada Seongguk, sementara Seongguk hanya menjulurkan lidahnya untuk mengejek. Dalam hati Seongguk bergumam. Ngomong-ngomong, kau lumayan hebat juga ya, sekretaris Yang. Suasana aula pesta yang sempat kacau langsung bisa ditenangkan dengan makanan dan pertunjukan. Namun sambil melihat Taegu yang menangis, ia kembali berpikir. Bocah itu memang menyebalkan sih, tapi melihat dia menangis sendirian begitu rasanya tidak enak dilihat. Orang tuanya itu sebenarnya sedang apa sampai-sampai mereka tidak datang. Tidak bisa datang. Saat itu, tiba-tiba sebuah lift terbuka. Melihat itu, sekretaris yang berkata, ah, wakil ketua Jeon Jae-yang dan Nyonya telah datang. Mari kita sambut dengan tepuk tangan. Beberapa orang pun menyambut mereka. Selamat datang, Nyonya. Selamat datang, wakil ketua. Saat itu wakil ketua Jae yang berkata, ternyata Seongguk juga datang ya. Dalam hati Seongguk bergumam, ayah, dan juga, saat itu wanita yang berada di sampingnya berkata, jadi anak ini yang sering kau bicarakan, Jeon Seongguk ya. Dalam hati Seongguk bergumam, ibu. Saat itu wanita itu berkata, imut juga. Dalam hati Seongguk bergumam, padahal wajahnya tidak memberikan ekspresi kalau aku ini imut. Ternyata dia masih sama saja, dingin dan tidak berperasaan. Wanita besi yang tidak tahu hal lain selain pekerjaan. Saat itu wanita itu pun mulai duduk di meja Taegu. Taegu berkata, ah, ibu datang. Ibunya berkata, cepatlah duduk dan jangan berisik. Saat itu ibu Seongguk berkata, tapi tetap saja, melihat mereka semua berkumpul begini kelihatan cukup harmonis ya. Dalam hati Seongguk bergumam, jangan bilang begitu, ibu. Apa yang kelihatan itu bukanlah segalanya. Di keluarga itu tidak ada cinta antara orang tua dan anak. Keluarga di kehidupan lamaku itu hanya peduli pada uang dan pencapaian. Tapi sekarang aku punya keluarga baru, dan selama bersama orang-orang ini, aku merasa bisa pergi kemanapun. Lihat saja nanti, aku akan naik lebih tinggi bersama keluargaku ini. Beberapa bulan kemudian, musim panas tahun 1995. Jeon Seongguk yang berusia 5 tahun. Saat itu, di sebuah ranjang rumah sakit, ibu dan ayahnya menghampirinya. Seongguk, cepatlah bangun. Saat itu Seongguk tertidur di ranjang rumah sakit, dengan masker bantuan pernapasan menutupi hidung dan mulutnya.